sekarang dalam perkembangan di 2025 ketika kemudian banyak orang mengkritik soal peran TNI dianggap terlalu besar, Ya. opini pribadi Pak Cepi gimana? Ya. Kenapa orang mengkritik, Pak? Hmm. Karena dia punya persepsi sendiri kan, Pak. Kenapa dia punya persepsi sendiri? Dia nggak ada rujukan, kan, Pak. Oh, oke. Mengapa di negara-negara yang maju itu bisa terjaga? Karena ada pedomannya, Pak. Pedomannya. Karena ada national security system di tingkat atas yang dijabarkan sampai ke bawah. Anak Indonesia itu tidak punya kemampuan mengambil keputusan. Contohnya, ke restoran nih berenam, mau pesan apa, Salah satu bilang jeruk gitu, es ke orange juice semua, Pak. Walaupun ada yang nggak suka orange juice. Gitu. Dan dia bilang nggak usah kecil hati, karena di Indonesia anak-anak itu tidak dilatih, Pak. Malah dilarang sama bapak ibunya ngambil keputusan. Udah tahu beres lah itu bapak ibu aja. Kan itu kultur, Pak. Dalam era sekarang ini, kita tidak mungkin, Pak, bisa bersatu padu kemudian sama-sama memajukan negara ini bersama-sama tanpa ada pedoman, Pak. Pedoman. Jadi elit-elit itu harus menyadari sebenarnya bagaimana kita berkumpul sama-sama untuk menyusun lah Indonesia ini mau kemana gitu. Jadi harus ada buku putihnya, harus ada long term strategic planning. Oke, jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM untuk membincangkan isu-isu Republik di ruang publik. Tamu saya kali ini bukan kaleng-kaleng ya, untuk membicarakan soal bagaimana refleksi soal revisi Undang-Undang TNI yang menimbulkan banyak protes di sejumlah tempat. Lalu kemudian juga saya akan mengajak bicara pengalaman beliau sebagai seorang marsekal udara yang pernah menjadi kepala staf TNI Angkatan Udara dan juga mimpinya soal Indonesia. Ya, di depan saya ini ada 6 buku ya. Awas ketabrak pesawat terbang. Ya, tentunya bisa ditebak. Ketika menulis soal awas ketabrak pesawat terbang, tentunya yang saya ajak ngobrol itu adalah seorang penerbang, bahkan pangkatnya lah kepala staf TNI Angkatan Udara, Marsikal Cepi Hakim. 6 buku ini hanya sebagian, karena beliau sudah menerbitkan hampir lebih dari 50 buku. Pak Cepi, betul 50 buku ya? 50 lebih dikit lah. Lebih dikit ya? Jadi 50 sekian. Pak Cepi ini tentara atau penulis buku? Tergantung. Saya senang menulis saja. Dalam pengertian dari kebiasaan saya kalau belajar tuh menulis, karena saya nggak bisa ngapal kan. Oh, nggak bisa ngapal. Jadi kalau saya baca itu hilang. Jadi kalau saya baca, saya coba tulis. Saya baca, saya coba tulis. Kebiasaan itu kemudian daripada hilang kan, saya kumpulin. Tulis saja ya. Saya jadiin artikel. Artikel juga kan. Artikel saya itu pendek-pendek, artikel lepas ya. Jadi artikel-artikel lepas itu sayang juga kan kalau kececeran di mana-mana. Saya kumpulin jadiin buku. Jadi cari honor aja Jandeng ya? Saya nggak dapat honor, Pak. Dapat honor ya. Kadang-kadang ada dapat honor. Tapi saya orientasinya bukan honor. Iya. Orientasinya tuh saya kepengen, yang menyenangkan saya adalah saya punya dokumentasi. Ya, misalnya saya pernah nulis tentang sesuatu hal itu. Saya ingat nih tahun berapa. Itu saya bisa cari, Pak. Gitu. Daripada kalau saya mikir-mikir di mana-mana kan sulit ya. Oh, semacam diary ya, refleksi pengalaman pribadi gitu ya? Kepengennya saya punya diary sebenarnya, cuman udah kebablasan kan. Tetapi paling tidak diary-diary yang lepas lah. Kalau buku saya dalam bentuk buku itu cuman nggak lebih dari 5 atau 6 buku. Buku saya tuh yang memang saya anggap tuh masterpiece saya ya.
Pertahanan Indonesia, Oke. Angkatan Perang Negara Kepulauan. Hmm. Kemudian Kedaulatan Udara Oke. Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Pertiwi dan Bapak Angkasa. Ya, iya. Itu 3 buku itu Dia yang masterpiece ya. masterpiece. Oke, tapi saya nggak ngomong yang masterpiece lah. Saya ngomong Iya. ini dulu lah. Iya. Awas ketabrak pesawat terbang. Iya. Ini judulnya provokatif sebetulnya. Sangat. Kenapa orang bisa pesawat terbang di udara bisa ketabrak? Ini ceritanya gimana sebetulnya? Ya, jadi ini salah satu, ini adalah judul dari salah satu kumpulan artikel saya di buku ini. Oke. Pada waktu itu, kalau nggak salah di Jambi atau di mana saya lupa, itu ada pesawat yang landing, emergency landing. Itu hampir nabrak petani yang ada di situ. ada petani yang macul di situ. Tapi dia selamat. Jadi saya bilang, lucu juga nih. Makanya saya bilang, awas ketabrak pesawat terbang. Inilah kan. Nggak banyak loh sebetulnya seorang jenderal, seorang marsekal yang memang punya hobi menulis ya. Bahkan kalau Mas Agus Wijoyo dulu juga mengatakan tentara kok mikir. Yang saya hadapi adalah tentara yang juga penerbang, penulis, dan juga kemudian pemikir. Nah, saya tanya yang lebih current, Pak Cepi. Ya. Ini ontran-ontran kegaduhan-kegaduhan soal revisi Undang-Undang TNI. Ya. Apa Pak Cepi yang pernah menjadi Kepala Staf TNI AU 2002-2005 ini apa yang terjadi sebetulnya? Kok begitu gaduh terjadi protes kiri kanan itu? Ya, saya kebetulan pada periode Panglima TNI-nya Jenderal TNI Hendriarto Sutarto. Ya, itu satu liting saya. Teman saya akrab. Oke. Dari Taruna Akabri tingkat 1 saya udah berteman dekat sekali. Sehingga pada waktu kita menjabat, kita kebetulan punya visi yang sama. Kalau Pak Budiman ingat, isu menyelesaikan dui fungsi itu kan antara 2002-2005. Yes. Ya. Dan pada waktu itu ada satu poin yang sangat penting bahwa fraksi ABRI harus segera angkat kaki keluar dari DPR, tetapi nanti pada tahun berapa gitu kalau nggak salah. Saya masih ingat itu kita pertemuan malam hari dengan personel yang terbatas dan Hendriarto mengatakan tidak ada nunggu-nunggu, sekarang harus keluar. Itu keputusan yang sangat penting yang saya anggap saya juga punya kontribusi. Saya menyetujui itu. Jadi udahlah waktunya sekarang kita belajar bernegara yang benar. Apa sih bernegara yang benar ya? Apa sih? Saya kebetulan sekali Pak Budiman, saya tidak hanya sebagai pilot Angkatan Udara. Pada tahun 1970 sampai 80 awal, itu Indonesia pada waktu itu dunia penerbangan berhadapan dengan masalah yang cukup unik. Ya. Angkatan Udara kelebihan pilot, penerbangan sipil kekurangan pilot. Ya. Kebanyakan pesawat atau kekurangan pilot. Ini enggak kekurangan pesawat, kelebihan pilot. Ada policy pemerintah pada waktu itu untuk pilot-pilot AURI ditugaskan di penerbangan sipil. Tentunya itu kan nggak bisa kan, kita harus course. Jadi sekolah lagi, ground school lagi, sekolah lagi, dan saya juga sekolah lagi dan sampai memperoleh namanya Airline Transport Pilot License. Baru boleh terbang. Itu pun diuji lagi sama check pilotnya, government check pilot dari Kementerian Perhubungan pada waktu itu. Sehingga saya lulus dan saya ditugaskan antara lain di Merpati Nusantara, di Penas. Sebagai penerbang? Sebagai penerbang. Dan yang cukup lama tuh 3 tahun saya di Mandala Airlines, 3 tahun. Jadi saya punya pengalaman cukup sebagai penerbang sipil, sebagai orang yang bergiat di penerbangan sipil. Setelah 78 sampai 81 saya kembali lagi ke Angkatan Udara karena saya sudah dianggap bisa menerbangkan pesawat dengan 4 engine pada waktu itu, VC8 ya, Vickers Viscount dari Mandala. Jadi saya dipindah. Tadinya saya terbang Dakota, saya pindah ke Hercules pada waktu itu. Pelajaran yang paling berharga yang saya serap di situ adalah ternyata
penerbangan itu kan dunia penerbangan itu kan teknologi heavy ya, sangat melekat pada teknologi. Dan semua environment, semua lingkungan-lingkungan orang yang bekerja di bidang yang melekat dengan teknologi, itu sebetulnya mereka diantar ke peradaban, Pak. Jadi saya selalu mengatakan bahwa teknologi adalah conveyor belt untuk sebuah komunitas menjadi community yang beradab. Apa itu beradab? Sederhana, Pak. Beradab itu adalah mereka tidak bisa berbuat sesuatu tanpa referensi, tanpa rujukan, tanpa pedoman, tanpa manual, tanpa procedures. Ya, jadi kita harus patuh dan taat pada aturan. Jadi nggak bisa Pak Budiman nih Captain Pilot, terus dia suka-suka nyari co-pilot yang belum cukup jam, nggak bisa Pak. Setiap insan yang bertugas dia terikat sama aturan-aturan buat diri dia sendiri, Pak. Itu yang sangat menarik. Itu sebabnya kalau kita melihat negara-negara maju, kenapa dia bisa teratur? Karena dia dituntut sama teknologi, Pak. Kemajuan teknologi itu menuntut itu. Dan di penerbangan tuntutan itu luar biasa, Pak. Kalau Anda tidak mengikuti, mati Anda. Anda langsung dihadapkan pada risiko. Makanya di dunia penerbangan ada 3 hal, Pak. Dituntut self-disiplin yang tanpa kompromi. Tetapi itu kan nggak mungkin, Pak. Itu kultur kita nggak begitu. Makanya diperlukan namanya close continuous monitoring. Ya, pengawasan ketat yang terus-menerus. Ini pun nggak akan efisien kalau tidak ada law enforcement. Jadi 3 siklus ini bergulir, Pak, di dunia penerbangan. Itu sebabnya dunia penerbangan yang sebenarnya take a risk ya, tetapi tingkat keselamatannya itu paling rendah, Pak. Ada beberapa buku, antara lain buku tentang investigasi kecelakaan pesawat terbang, itu ada intronya yang sangat menarik. Dia bilang begini, setiap Anda terbang, ancaman terhadap kecelakaan yang akan Anda terima itu lebih besar, jauh lebih besar pada waktu Anda berangkat dari rumah ke airport dan dari airport ke rumah. Apa artinya? Karena tingkat keselamatan penerbangan itu luar biasa, Pak. Ya, contoh sederhana aja, kalau mobil itu kan remnya 1, Pak. Pesawat terbang tuh remnya 3, Pak. Jadi kalau main brake ya, rem utama itu failure, tidak berfungsi, dia ada rem cadangan, rem kedua, ada rem ketiga. Semua peralatan yang mengandung risiko di pesawat itu selalu ada backupnya, Pak. Ya. Jadi bisa dibayangin ya, orang harus taat aturan, harus mengikuti prosedur, dan prosedur-prosedur itu juga sekaligus memberikan perlindungan. Ada proses interaktif namanya, bahwa teknologi itu menuntut, tetapi dia juga memberikan sesuatu. Nah, kalau direfleksikan kepada negara atau situasi yang terakhir itu sederhana. Kenapa kita berhadapan selalu kegaduhan-kegaduhan? Karena kita tidak punya pedoman. Punya pedoman. Kita tidak punya pedoman. Pedoman itu begini. Setiap negara itu biasanya itu punya white paper. White paper. Dan white paper itu penjurunya adalah defense white paper. Kenapa? Karena security, Pak. Karena national security. Yang sangat fenomenal dan sangat menonjol ke permukaan tentang defense white paper itu adalah Australia. Australia pernah melatihkan ya, latihan terbesar ya. Dia bilang the biggest ever national security exercise itu pada tahun 89. Mereka mengatakannya sebagai the Kangaroo 89. Dia latihan perang-perangan negara, Pak, bukan latihan gabungan tentaranya, negara. Dia latihan kalau dia diserang dari utara, ya, kalau dia diserang apa yang harus setiap warga negara harus tahu apa yang harus dia kerjakan. Dan Australia itu kan khas, Pak ya, dia negara yang begitu luas, tetapi penduduknya kan tersebar di selatan sama di barat. Di utara kan kosong, sepi ya? Ya boleh dikatakan kosong, sedikit sekali. Itu sebabnya dia memerlukan desain pertahanan dia bahwa serangan itu dia analisis pasti datang dari utara, Pak. Dari selatan itu nggak mungkin kan, penguin, cuma ada penguin kan ya. Jadi dia bilang penguin. Makanya dia skenario Kangaroo 89
the biggest ever national security exercise itu dalam skenario-nya dicantumkan ancaman itu datang dari utara. Disebutkan namanya Kamaria pada waktu itu. Kita tersinggung pada waktu itu, kita marah, kita protes. Karena kita dibilang ancaman. Terus mereka merubah itu. Oke dah, kita rubah. Dirubah skenario-nya bukan dari utara, tetapi melalui utara. Sambil dia menjelaskan. Karena kita tidak punya ancaman kecuali yang datang dari utara. Tapi kalau kita bilang dari utara, kan Indonesia tersinggung. Oke, kita bilang melalui utara. Jadi bukan from the north, tetapi through the north. Nah, kenapa saya angkat ini? Saya diundang, Pak, sebagai observer. Ya, saya masih pangkat letnan kolonel. Pada tahun 89 saya diundang sebagai officer observer dari Indonesia. Karena dia mengundang dari ASEAN, dari beberapa negara tertentu, itu para perwira untuk mengikuti 2 minggu terakhir, siklus terakhir dari latihan Kangguru 89 itu. Dari Indonesia, Angkatan Daratnya Pak Tiasno pada waktu itu. Sudarto. Dia udah kolonel, saya masih letkol pada waktu itu. Angkatan Lautnya Kolonel Soekarjo, Angkatan Udara saya masih letkol. Kita bertiga diundang Kangguru 89. Jadi itu luar biasa, Pak. Kita datang nih, landing. Itu udah datang Airport Authority namanya. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak, tapi saya harus sampaikan bahwa saudara-saudara harus ke ruangan ini, ada ruangan khusus. Kenapa? Karena kita sedang latihan perang-perangan. Kita lagi latihan perang-perangan, sehingga Anda tuh memang harus melalui pemeriksaan yang ketat supaya mereka bisa meriksa imigrasi, CIQ dah itu. Dia harus periksa betul-betul, meyakinkan bahwa kita bukan dari Kamaria. Jadi bagaimana dia bikin skenario untuk latihan itu diterapkan begitu serius, luar biasa, Pak. Jadi kita tuh ikut, jadi pura-puranya kita diperiksa bahwa kita bukan dari Kamaria, bukan dari negara yang memang sedang menjadi ancaman mereka. Itu kita 2 minggu, Pak. Kita mengikuti sampai ke beberapa. Salah satu yang istimewa kan karena penduduk di utara itu sedikit, tapi ancaman tuh pasti datangnya dari utara. Jadi mereka menggelar pangkalan-pangkalan angkatan perangnya dengan konsep yang namanya bare base concept. Ya, konsep pangkalan telanjang dalam pengertian nggak diawaki, tetapi dilengkapi, Pak. Dilengkapi teknologi, dilengkapi pergerakan personil. Dalam 2 kali 24 jam begitu ada eskalasi ancaman, mereka akan segera menggerakkan semua orang-orang peralatan itu dari selatan ke utara. Kemana? Ke bare base konsep itu, Pak. Pangkalan udara, pangkalan laut, markas angkatan darat segala macam. Itu dalam 2 kali 24 jam dia udah combat ready. Itu yang dilatihkan antara lain di Kangguru 89, Pak. Oke, Pak Cepi, kalau saya kembali kembali kepada Pak Endriartono, Pak Cepi pada waktu mengatakan soal militer keluar dari DPR MPR. Nah, kalau sekarang dalam perkembangan di 2025 ketika kemudian banyak orang mengkritik soal peran TNI dianggap terlalu besar, opini pribadi Pak Cepi gimana? Kenapa orang mengkritik, Pak? Karena dia punya persepsi sendiri kan, Pak. Kenapa dia punya persepsi sendiri? Dia nggak ada rujukan, Pak. Oke. Begitu juga itu kan military sama sipil. Ya. Samuel Huntington mengatakan bahwa sederhana sekali sebetulnya bahwa di dalam pemerintahan itu ada 2, ada businessman, ada politician, dan di sekelilingnya itu ada para profesional. Nah, businessman jelas dia cari duit, politician jelas cari kekuasaan. Para profesional ini dipengaruhi banyak hal. Antara lain para profesional ini ada military. Nah, military juga jangan main-main. Military itu ada yang military businessman, ada military yang politician. Itu. Jadi kalau military businessman bagaimana military politician jelas. Balik lagi aja bahwa businessman cari duit, politician cari kekuasaan dan duit.
Mengapa di negara-negara yang maju itu bisa terjaga? Karena ada pedomannya, Pak. Pedomannya. Karena ada national security system di tingkat atas yang dijabarkan sampai ke bawah. Sistem pertahanan keamanan nasional yang dijabarkan sampai ke bawah, dan itu sudah mencakup masing-masing tugas militer dan sipil, sehingga tidak mungkin ada perdebatan-perdebatan lain kecuali ada hal-hal yang kemudian mengganggu pertahanan keamanan nasional mereka, baru itu menjadi isu. Selama itu tidak akan pernah ada diskusi atau diskursus tentang lembaga-lembaga negara, tentang interaksi militer. Nggak ada, Pak. Kenapa? Udah ada rujukannya semua. Rapi udah semua. Kelemahan kita mungkin udah punya white paper, tapi tidak dijabarkan sampai bawah, Pak. Itu kelemahan terbesar kita. Itu juga yang menyebabkan mengapa kemudian kita nggak tahu kan, kalau kita diserang, kan, memang ada kan yang akan di garis depan tuh tentara, habis itu cadangan yang mana, nggak ada jabarannya. Siapa yang jadi cadangan, nggak tahu, Pak. Di Kangaroo 89 itulah mereka yang sudah menjabarkan itu dilatihkan, Pak. Jadi ada mahasiswa, ada pegawai yang semua tahu bahwa kalau ada ancaman, tugas dia ini ada rujukannya, just clear. Itu sebabnya tidak pernah ada diskursus seperti begini-begini. Contohnya, Pak, pada waktu 9/11 itu tahun 2001. Pada ketika itulah mereka mereview, ya, mereka bikin Komisi Nasional 911 on Terrorist Attack of United States of America. Hasil review itulah yang kemudian membuat mereka misalnya membangun badan birokrasi baru lagi yang namanya Department of Homeland Security. Bayangin, Pak, negara udah ratusan tahun yang sudah established, dia masih merasa kurang ada institusi, dia bikin Department of Homeland Security. Kemudian dia bikin lagi, dia udah punya FAA, Pak, Federal Aviation Administration. Dia merasa itu nggak cukup, karena terjadi juga kan serangan. Dia bikin lagi namanya TSA, Pak, Transportation Security Administration. Kejadian itu adalah kejadian serangan dari dalam negerinya sendiri, Pak, dan menggunakan civil aviation. Ya, itu sebabnya dia restructuring air traffic control dia, civil military air traffic flow management system. 3, Pak, yang dikerjakan sebagai review 9/11. Nah, itu baru kalau ada guncangan, baru mereka ada diskusi-diskusi tentang itu. Kalau nggak ada. Semua udah jelas, Pak. Jadi kalau ikut penjelasan Pak Cepi, salah satu kontroversi dan kritik publik, kritik elemen civil society terhadap RUTNI kan memang nggak ada pedomannya di atas itu, ya. Nggak ada payung besarnya, ya. Ya. Karena tidak ada pedoman, komunikasi sosial menjadi liar, kan, Pak. Ya, semua kan pedomannya sendiri-sendiri, Pak. Nggak ada rujukannya, Pak. Nggak ada rujukannya. Nggak ada. Oke, itu yang intinya. Tapi gimana menurut Pak Cepi yang sudah sangat senior, yang mengalami juga di era transisi, ini ketegangan antara civil society dengan DPR pada satu sisi, dengan pemerintah pada sisi lain, ini mau diselesaikannya gimana sebaiknya nih? Ya, tidak ada pilihan lain, Pak, kecuali kita harus mereview secara nasional negeri ini mau kemana dan bagaimana, ya. Dan itu semua memerlukan strong leadership dan high-tech management, Pak. Kenapa saya harus bilang high-tech management? Manajemen nggak cukup, Pak. Kenapa? Kemajuan teknologi itu fantastis, Pak. Jadi manajemen itu terpengaruh besar. Jadi dia harus high-tech. Kita sekarang masuk dalam era namanya cyber world. Ya, para mikir tentang defense tadi mengatakan begini, cyber world become the 5th domain after land, water, air, and space. Dia menjadi domain kelima. Ini orang-orang defense tadi, ya. Setelah daratan, perairan, udara, dan ruang angkasa. Ada satu lagi namanya Cyber ini, Pak, menjadi istimewa. Kenapa? Karena dia bisa masuk ke domain yang lain. Ya. Sementara 1, 2, 3, 4 nggak bisa. Dia mapan sendiri-sendiri. Dia bisa masuk domain yang lain dan dia tidak terlihat, Pak. Itu sebabnya
evolusi tentang perang, evolusi tentang pertahanan itu juga meningkat dari pertahanan yang tradisional sifatnya ya dengan apa namanya dengan pola pikir magerin aja pagar aja. Kemudian setelah laut bisa juga jadi perang, mereka jadi pertahanan berlapis. Setelah udara juga bisa bakal perang menjadi pertahanan total. Setelah cyber yang jadi apa? Pertahanan smart namanya. Karena udah menjadi smart war, udah menjadi hybrid war. Jadi sistem pertahanan juga harus smart defense system. Di mana semua itu adalah menjadi bagian yang utama yang menjadi mainstreamnya sistem pertahanan keamanan negara, Pak. Dan itu sudah ada. Saya nggak menghitung lagi ya, saya udah 20 tahun lebih. Tapi yang saya tahu itu sudah mulai dibikin, tapi tidak tuntas. Oke. Jadi white paper itu begini Pak, saya minta waktu sedikit aja. White paper itu adalah pedoman kerja sebuah negara. Sehingga negara ini mau kemana itu ada di white paper. Ya, kita kan dengan mudah bilang itu rahasia, nggak bisa Pak. White paper itu 3 lapis minimum, antara mungkin 4 lapis. Yang lapis pertama itu terbuka dan harus disosialisasikan. Dia bagian dari deterrent bahwa sistem pertahanan kita begini loh, maksudnya negara-negara jangan main-main. Oh itu open ya, bukan konfidensial ya? Sangat terbuka. Malahan harus disosialisasikan supaya orang-orang tahu. Yang kedua baru namanya classified atau restricted. Dan yang ketiga baru ada top secret. Bahwa sistem senjata kita punya begini, cukup kita aja yang punya, yang tahu gitu. Jadi jangan dihantam rata bahwa sistem pertahanan kita tuh rahasia. Enggak rahasia. Oke. Pak Cepi, kalau saya juga baca beberapa tulisannya Pak Cepi ya, salah satunya yang juga ada di buku soal reformasi telah selesai sebetulnya. Ya. Apa yang dimaksud oleh telah selesai itu? Reformasi itu kan bagian dari siklus perkembangan dinamika sebuah negara, Pak. Dan saya melihat itu merupakan topnya kalau kita mengikuti Indonesia kan nggak ada Pak, nggak ada. Indonesia itu Nusantara dulu itu kan jadi bancaan negara-negara maju kan yang ratusan ribuan tahun. Bukan Indonesia tuh, Nusantara. Tiba-tiba saja ada orang-orang yang mempunyai menyamakan patriotisme bahwa dia hidup di negeri ini, kenapa kita nggak punya negeri? Jadilah Indonesia itu para pejuang-pejuang itu membuat negara. Itu kan sebuah langkah yang sangat luar biasa, Pak. Dan normal aja kalau orang baru bernegara kan pasti kan dinamikanya itu ya kita nggak bisa hindari, pasti ada namanya coba-coba kan, pasti ada trial dan error kan, itu pasti. Kita dan semua sekarang iklimnya kan demokrasi. Demokrasi itu jargon yang paling enak lah, karena dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi semua orang bisa menerima. Tetapi bagaimana jabarannya itu tunggu dulu. Itu banyak lagi detailnya. Jadi kita mulai kan dengan Republik Indonesia ya, pada waktu itu yang parlementer lah, apa saya kurang mengerti itu dalam ilmu tata negara. Tapi paling tidak ada era Bung Karno, ada era Soeharto, ada era reformasi. Reformasi kenapa saya katakan udah cukup dong ya, kita udah cukup mendapat pelajaran itu. Sekarang kita harus mesti ada starting line untuk lebih baik lagi, dan gampang sekali dalam pengertian bahwa kita tahu bahwa kalau sebuah negara dijalankan tanpa perencanaan, tanpa long term strategic planning, maka kita akan menghadapi banyak kesulitan di tengah jalan. Itu pasti. Jadi harus ada white paper, harus ada perencanaan besar di tingkat nasional yang dijabarkan. Dan perencanaan itu tidak mudah, Pak Budiman. Perencanaan itu harus datang dari 2 hal. Dari kajian akademik dan dari kajian lapangan. Dan ini selalu sendiri-sendiri. Kan das Sein dan das Sollen. Harus ada yang menjembatani. Itulah yang namanya think tank, Pak. Think tank itu memerlukan education and training system yang mapan, dan juga memerlukan R&D, Pak, research and development. Itu kuncinya. Dan mereka lah kemudian yang bisa memberikan orang-orang yang punya potensi, memberikan kontribusi untuk kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis. Sehingga para elit pengambil kebijakan itu dia mendapat masukan yang benar.
Dia tidak mungkin memberikan satu atau memunculkan satu kebijakan-kebijakan yang bisa memunculkan kegaduhan. Kenapa? Karena dia dapat dari think tank, dia dapat dari kajian akademik dan kajian lapangan yang di bridging oleh sebuah think tank. Tahun 2012 saya diundang oleh think tanknya Kementerian Pertahanan Australia, namanya Kokoda Foundation. Saya diundang, saya Agus Wijoyo, Sabam Siagian yang bekas dubes itu, sama Profesor Yandian Yani. Kita berempat diminta memberikan, kita diundang untuk ikut workshop karena mereka mau mendapatkan masukan dari banyak pihak untuk menyempurnakan white paper dia. Kenapa saya diundang? Karena saya memang diundang pada waktu Kangaroo 89. Dia dianggap saya mengerti untuk bisa memberikan evaluasi di situ. Yang undang apa? Kokoda Foundation. Apa itu? Think tank Kementerian Pertahanan Australia, Pak. Mereka lah yang bekerja. Sehingga bahan-bahan yang menjadi keputusan di tingkat strategis itu mendapatkan dari think tank pertahanan, dari think tank ekonomi, dari think tank politik, dari think tank segala macam. Dan semua masakan-masakan ini landasannya tuh education and training sama research and development yang continuous, Pak, nggak bisa terputus. Itu sebabnya negara-negara yang sudah established tidak pernah, ya hampir dikatakan mungkin pernah tapi jarang sekali mengeluarkan kebijakan yang kontroversi. Kenapa? Udah ada landasan akademiknya, sudah ada landasan kajian lapangan. Jadi evidence based policy ya? Lebih evidence based policy, kira-kira betul. gitu ya? Itu bukan sepenuhnya improvisasi iya, itu ya? benar sekali. Jadi bukan sekadar inovasi dan improvisasi seseorang. Ya, tapi gini, kalau tadi Pak Cepi mengatakan bahwa reformasi memang sudah selesai, berarti sekarang kita memasuki sebuah era baru pasca reformasi yang harus didesain kepada Indonesia ini mau kemana? Iya, dalam pengertian selesai itu, dalam pengertian udah cukup lah kita punya bekal pengalaman untuk memulai hal yang lebih bagus. Dalam pengertian seperti itu sebetulnya. Kalau tadi disinggung soal strong leadership, nah sekarang pemerintahan Anda cukup strong? Strong leadership itu ukurannya gampang, Pak. Ya, strong leadership itu ukurannya adalah bagaimana strong leadership itu bukan berarti hanya presiden, Pak. Itu para elit yang elit yang kita lihat aja bagaimana kebijakan yang keluar. Kalau kebijakan-kebijakan yang keluar itu tidak menimbulkan kegaduhan, berarti dia punya kepemimpinan yang kuat. Contohnya, Pak, Trump, ya, dia bisa dari satu perspektif dia bisa bilang strong, dia bisa memaksakan kemampuannya. Tapi dari perspektif yang lain dia juga bisa bilang weak. Gitu. Jadi kita bayangkan negara yang ratusan tahun pun belum bisa dia melepaskan diri dari hal-hal yang kontroversi dalam pengertian mengelola negara yang besar. Itu sebabnya banyak teori-teori yang berkembang. Antara lain yang menarik, kalau Pak Budiman pernah lihat di TED, ya, TED itu si Profesor Eric Lee, itu guru besar Cina, lulusan Harvard. Dia pernah bikin satu presentasi yang menggemparkan, yang dia katakan bahwa sistem satu partai adalah the best. Dia bilang gitu. Sistem partai is the best. Kenapa saya tertarik sama the best? Ini berkait sama strong leadership. Dia bilang begini, Xi Jinping itu, he is the leader, dia bilang. Kenapa? Dia start dari kepala RT. Jadi riwayat hidupnya dia start dari jadi sampai kepada titik puncak. Makanya dia mempunyai kredibilitas sebagai strong leader. Terus dia tanya di audiens, dia bilang, Bos, dari mana katanya? Kan pada ketawa semua. Dia bilang, no, saya bukan menghina, saya bukan melecehkan. Saya cuma mau memberikan gambaran bahwa pemimpin-pemimpin negara dari negara demokrasi itu datang dari nowhere, dia bilang. Padahal dalam kepemimpinan nggak bisa, dia bilang. Dalam kepemimpinan itu contoh Xi Jinping menurut si Profesor Eric Lee ini. Kenapa? Kepemimpinan itu harus berkembang dari daerah yang kecil sampai daerah yang besar. Tumbuh ya. Sehingga itu ya berkembang ya, develop, well developed. Jadi dia betul-betul menjadi leader. Dan itu tidak cukup, Pak. Kenapa? Karena perkembangan teknologi itu sangat cepat sekali.
Pak Purnia bisa bayangkan, pesawat terbang tahun 1903 oleh Wright Brothers yang pertama kali diterbangkan. Itu cuma berapa meter, kecepatannya juga cuma berapa kilometer per jam. Ya. Tahun 1903. Nggak sampai 100 tahun, Pak. 66 tahun setelah itu, orang sudah bisa bikin pesawat terbang namanya SR-71 Blackbird yang kecepatannya 3 kali kecepatan suara, Pak. Dan tidak hanya itu, tahun 69 orang mendaratkan orang di bulan, lepas dari kontroversi ya. Tapi teknologinya sudah ada, Pak. Apollo itu bisa sampai ke teknologi. Itu menggambarkan bagaimana fantastisnya perkembangan teknologi yang mempengaruhi leadership. Nah, itu tadi si Eric Lee juga mengatakan bahwa kemajuan teknologi dan leadership itu mempunyai hubungan yang erat sehingga Xi Jinping kelihatan dia sebagai sangat menonjol bagaimana dia memajukan Cina. Luar biasa, Pak dia. Tapi tidak harus ditiru oleh Indonesia ya? Nah, kita konteks berbeda. Ya, itu kan hanya bagian-bagian yang bisa dijadikan lesson learned. Bukan berarti langsung kita jiplak begitu. Bukan. Kita harus di kita bagaimana gitu. Nah, itu peran sekali lagi, Pak, education and training, research and development sama think tank. Kita harus mengkaji lagi di kita tuh bagaimana gitu. Karena banyak hal-hal yang spesifik di Indonesia yang merupakan kultur ya. Profesor Diran tuh pernah mengajarkan saya di Staff College ya. Dia mengatakan begini, kelemahan terbesar anak-anak muda Indonesia adalah kelemahan tidak bisa mengambil keputusan. Nah, dia cerita, dia tuh classmate-nya Habibie, dia teman sekolahnya Habibie di Jerman. Ada cerita-cerita lucu, katanya ada salah satu guru Jerman mengatakan sebetulnya si Profesor Dan lebih pintar dari Habibie. Tetapi dia personal brandingnya kalah. Itu joke aja ya. Tapi pada ketika itu Habibie menyekolahkan banyak sekali anak muda ke Amerika dan ke Eropa, ke negara-negara maju, terutama di bidang aeronautik karena mempersiapkan PTDI, mempersiapkan IPTN pada waktu itu. Jadi banyak anak-anak yang berkelompok, ada yang di Cranfield Institute of Technology, di mana-mana. Nah, Pak Diran ini dia diceramahin khusus oleh dosennya begini. Pak Diran, anak-anak Indonesia itu kita udah kenal lah, kita udah familiar ya. Dia di Jerman, di Jerman tuh banyak sekali anak Indonesia. Bagaimana familiarnya? Anak Indonesia itu tidak punya kemampuan mengambil keputusan. Contohnya ke restoran nih berenam, mau pesan apa? Salah satu bilang jeruk gitu, ke orange juice semua Pak. Walaupun ada yang nggak suka orange juice. Gitu. Dan dia bilang nggak usah kecil hati. Karena di Indonesia anak-anak itu tidak dilatih, Pak. Malah dilarang sama bapak ibunya ngambil keputusan. Udah tahu beres lah itu bapak ibu aja. Kan itu kultur, Pak. Jadi kita tidak well trained dalam mengambil keputusan. Sehingga pada waktu dia dewasa, dia gelagapan. Nah, jadi sangat tergantung pada dia sekolahnya bagaimana. Kalau enggak, dia pasti lemah dalam pengambilan keputusan. Itu observasi dari Prof. Diran ya. Iya. Tapi kalau menurut Pak Cepi sekarang, apa sih sebetulnya masalah bangsa ini ya? Apakah memang kesulitan dalam mengambil keputusan? Apakah tidak punya leader yang memang cukup efektif, leader untuk mendrive, atau memang desain besar yang nggak punya, sehingga bangsa ini tidak bergerak sepesat mungkin bangsa-bangsa lain sebetulnya? Ya. Kelemahannya apa sebenarnya? Ya, saya coba melihat dari sudut yang sederhana, Pak. Ya, dalam era sekarang ini, kita tidak mungkin, Pak, bisa bersatu padu, kemudian sama-sama memajukan negara ini bersama-sama tanpa ada pedoman, Pak. Pedoman. Jadi elit-elit itu harus menyadari sebenarnya bagaimana kita berkumpul sama-sama untuk menyusun lah. Indonesia ini mau kemana gitu. Jadi harus ada buku putihnya, harus ada long term strategic planning. Jadi saya pikir hanya itu. Kenapa? Kalau kita pelajari mendalam ya setelah reformasi, kita terbelenggu sama pemikiran-pemikiran yang visinya itu 5 tahun. Ya. Kita terbelenggu sama bagaimana survive diri sendiri, golongan, keluarga untuk 5 tahun aja cukup.
Ya. Itu saya bandingkan dengan bagaimana visi Bung Karno pada waktu itu. Tahun 50-an, beliau bikin Badan Tenaga Atom Nasional, beliau bikin Dewan Penerbangan, ya, beliau bikin percobaan roket segala macam. Jadi visinya luar biasa, Pak. Indonesia pada tahun 55 ada di lembaran negara tahun nomor 5 tahun 55 itu mengenai Dewan Penerbangan. Indonesia yang negara besar berbentuk kepulauan belum punya Dewan Kelautan, Pak. Tapi dia udah punya Dewan Penerbangan. Itu kalau saya mau mendramatisasi bagaimana visionernya leadership pada ketika itu. Kalau saya bilang leadership, saya nggak points pada presiden aja, tapi para elit pemimpin negeri. Ya. Misalnya, pada waktu itu sudah ada pemikiran-pemikiran negara kita nih harus menjadi negara kepulauan. Tahun 50-an, Pak. Itu Bung Karno nyuruh Hairul Saleh, nyuruh terus Mukhtar Kusumaasmaja dan segala macam pakar-pakar hukum laut dan hukum udara. Itu untuk memikirkan bagaimana kita menjadi negara kepulauan. Archipelagic state. Kita tuh the biggest archipelagic state in the world, Pak. Tetapi kita baru mendapat pengakuan, baru mendapatkan international recognize pada tahun 82, UNCLOS 82, United Nations on the Convention on the Law of the Sea. Di situ kita diakui sebagai negara kepulauan. Kenapa? Kalau kita tidak diakui negara kepulauan, maka di Laut Jawa itu teritori bebas, Pak. Yeah. Free teritori, orang bisa dengan bebasnya. Dengan jadi negara kepulauan, kita bisa membatasi negara ini. Tetapi harus bayar, Pak. Harus ada kompensasinya. Kita harus memberikan namanya innocent passage. Jadi jalur lintas damai. Nah, itulah sebabnya kita bikin ALKI. Jadi ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. Oke, you negara kepulauan, tapi kasih dong kita lewat. Karena kalau kita bicara ini, kita bicara tentang kedaulatan nih. Negara yang berdaulat tidak boleh ada, tidak akan mengizinkan siapapun berlintas tanpa izin. Oke. Jadi selain desain besar ya, tadi kalau Prof. Diran kan mengatakan kesulitan long term strateginya nggak ada, gitu kan. Kalau saya boleh tanya, kira-kira kalau negara bangsa di luar Indonesia yang menjadi cita-cita ideal dari Pak Cepi, negara mana ya? Punya nggak semacam benchmarking bahwa Indonesia itu seharusnya seperti itu gitu negara itu? Ya, itu agak sulit, Pak. Agak sulit. Sulitnya karena kultur kita kan berbeda. Beda, ya. Tidak apple to apple ya. Tidak apple to apple. Jadi kalau kita bilang kita mau niru Amerika yang Bhinneka Tunggal Ika juga, ya lain juga karena mereka bukan Bhinneka Tunggal Ika bukan dari negerinya sendiri kan, justru banyak dari Eropa. Kalau kita bilang kita mau ikut Cina juga lain lagi, nggak bisa juga. Jadilah Indonesia tapi punya visi dan long term strategy yang jelas jadi, intinya itu aja. Saya karena saya orang penerbangan, intinya adalah kalau kita mau teratur, kita harus punya pedoman. Itu pedoman. Aja. Itu basicnya itu aja. Konstitusi bukan pedomannya? Oh ya, itu salah satu bagian dari pedoman dasar. Ya, konstitusi, ideologi, apapun namanya. Tetapi yang jelas negeri ini apa sih yang diinginkan? Itu harus dirumuskan sama-sama. Sebetulnya udah dirumuskan kan sebenarnya, dan harusnya disempurnakan. Tetapi yang terjadi adalah kreativitas yang tidak jelas. Tidak jelas ya, putus 5 tahun, putus 5 tahun, putus 5 tahun. Sekarang ada pemikiran orang kembali ke UUD 45, bayangkan Pak. Karena udah putus asa udah putus asa. Balik lagi ya, lebih mending ini. Nggak bisa, itu kan sementara, itu kan buru-buru mau merdeka, itu harus disempurnakan maksudnya. Bagaimana menyempurnakan? Sekali lagi Pak, selama tidak ada education and training, tidak ada research and development, dan tidak ada think tank yang memasak ini semua, akan sulit, Pak. Oke, Pak Cepi, kalau saya bertanya soal pemimpin ya, baik di dalam maupun di luar negeri yang dalam bayangan Pak Cepi itu inilah seharusnya pemimpin itu siapa ya? Yang efektif, yang strong. Iya. Sekali lagi itu menjadi relatif dan subjektif ya, Pak. Tetapi yang menjadi gambaran umum saya pikir adalah
leadership itu memang harus dipupuk dari awal. Nggak bisa orang tiba-tiba. Create ya. Nah, udah terbukti. Ada ilmunya yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya born leader. Semua leader are made. Leader itu harus dibuat, harus dikembangkan, harus berkembang. Ya, jadi itu kalau kita melihat mesti bagaimana. Tapi kepemimpinan itu. Yang kedua, yang sangat prinsip adalah leadership itu adalah control yourself before you try to control your people. Iya. Itu sangat basic, Pak. Bagaimana Pak Budiman bisa memimpin keluarga kalau Pak Budiman nggak bisa memimpin dirinya sendiri? Nggak mungkin dong. Itu sangat logic thinking, sangat common sense, sangat logis sekali. Control yourself before you try to control your people. Kemudian leaders are not born, leader itu are made. Dia dibuat, dia dipersiapkan. Apalagi di era teknologi. Ya. Sekarang semua nggak ada yang bisa melepaskan diri dari teknologi. Iya. Pak Cepi, kalau saya tanya ya, ketika Indonesia berusia 100 tahun, nanti di 17 Agustus 2045, apa mimpinya Pak Cepi ketika Indonesia masuk kepada 100 tahun ini seperti apa? Lupakan mimpi ya Pak ya. Lupakan mimpi. Di reality. Karena ya kita harus realistis. Saya sering dibilang, wah Pak Cepi itu skeptis. Enggak, saya enggak skeptis. Saya realistis. Saya bilang. Contoh sederhana, Peter Carey itu orang Inggris. Sejarawan. Dia mendalami Diponegoro. Bukan itunya. Dia bilang bahwa penulisan sejarah Indonesia, sejarah Nusantara, itu pada umumnya yang nulis orang asing. Iya. Ya. Kalau orang Indonesia yang belajar di luar negeri. Nah, itu sebabnya masyarakat Indonesia pada umumnya kurang menghargai sejarah. Ada tulisan yang saya kutip, saya taruh di salah satu buku saya, kutipan saya dari Peter Carey. Dia mengatakan begini. Kalau Indonesia itu sebagai sebuah negara yang tidak tahu asal muasalnya dia dari mana, dia juga tidak akan tahu akan pergi kemana. Itu Peter Carey kasih warning Pak sebenarnya. Saya kutip itu dan saya tulis di buku saya, lupa saya, salah satu buku saya itu, Believe It or Not. Saya itu rekaman dari banyak kecelakaan pesawat yang hanya terjadi karena kecerobohan. Intronya saya sitir tulisan Pak Peter Carey itu. Jadi kita tidak menyadari kita berasal dari mana. Jadi jangan berharap kita tahu kita mau pergi kemana. Ya, we are going to nowhere. Nowhere. Ya. Bayangin bagaimana Pak. Jadi kalau dikembalikan ke 100 tahun, nowhere. Yeah. Sorry terus. Iya, we are going to nowhere. Iya. Ya nggak tahu jalan aja. Nggak tahu. Kita kan nggak membangun jalannya Pak. Kita kan nggak memandu. Kan ada Indonesia emas gitu. Iya, apakah itu dirumuskan benar dalam format yang strategis yang kemudian disosialisasikan? Enggak kan? Jargon ya. Akhirnya itu cuma omon-omon kan akhirnya. Harus dilembagakan Pak. Nggak bisa. Dan kita nggak kekurangan Pak. Orang-orang pintar kita tuh banyak sebetulnya ya. Banyak, cukup lah. Hanya bagaimana mengorganisasi itu? Bagaimana memimpin orang-orang itu? Itu yang saya melihat handicap kita yang terbesar adalah leadership. Leadership yang tidak bisa mengajak semua orang-orang pintar untuk menyusun blueprint ya termasuk kepada ketika bangsa ini berusia 100 tahun ya.